Oh, Huang Sujie pura-pura terkejut. Apa kau mau bertanding denganku? Semua orang, termasuk anggota-anggota klub panjat tebing dan kerumunan itu, semuanya terkejut saat Hao Ren memberikan tantangan itu. Hao Ren tidak mengatakan apapun lagi, dia hanya menatap pada Huang Sujie. Lubo, bantu dia bersiap-siap. Huang Sujie mengepalkan tinjunya dan berkata, jika kau ingin bertanding, aku akan melayanimu bertanding. Lubo, asisten kapten dari klub panjat tebing, memasangkan harnes pada Hao Ren. Meskipun Hao Ren menantang kapten mereka, Lubo berhati-hati dengan persiapan keselamatan karena itu adalah masalah hidup dan mati. Dengan ekspresi marah, Hao Ren, tanpa bersuara, membentang tangannya untuk pemasangan harnes. Di sisi yang lain beberapa gadis cantik dari klub mengelilingi Huang Sujie dan memasangkan harnes padanya. Suasana itu menimbulkan kecemburuan dalam diri Youo Liren. Xie Yujia, yang berdiri dalam kerumunan itu, ragu-ragu beberapa detik sebelum berjalan mendekat. Hao Ren, jangan bertanding dengannya. Ini terlalu berbahaya, dia berkata. Ketua kelas, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Melihat kerutan kekhawatiran dari Xie Yujia, Hao Ren menenangkannya. Panjat tebing adalah olahraga yang berbahaya. Karena kau belum pernah berlatih sebelumnya, kau akan menempatkan dirimu dalam bahaya jika kau bertindak dengan tergesa-gesa. Xie Yujia berusaha menghalanginya sambil menggelengkan kepalanya. Dia khawatir tidak saja karena Hao Ren teman sekelasnya, tetapi juga Xie Yujia jangan ikut campur. Jika keadaan mentalnya terganggu, kemungkinan terjadi kecelakaan akan lebih tinggi. Jika hal itu terjadi, kau mungkin perlu bertanggung jawab atas kecelakaan itu, Huang Sujie berkata pada Xie Yujia sementara dia memasang harnesnya. Perkataannya terdengar bermaksud baik, tetapi membuat Xie Yujia semakin khawatir. Dia melihat sekilas kepada Hao Ren dengan khawatir dan menoleh ke belakang kepada Yurong dan teman-temannya berharap mereka bergabung dengan upayanya. Tetapi sebenarnya, seorang pria tidak akan pernah mengeluarkan tantangan dan kemudian mundur karena takut. Ini akan terlalu memalukan bagi seorang pria. Ketua kelas, lihat saja. Aku akan baik-baik saja. Hao Ren tersentuh oleh kepedulian Xie Yujia untuknya, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia masih terbakar oleh amarah. Merasa pasrah, Xie Yujia melihat ke arah Xie Wanjun yang menjulang di atas kerumunan. Pada saat itu, kakaknya menonton seluruh kejadian tanpa ekspresi apapun di wajahnya dengan diam. Pertandingan ini akan dimulai. Untuk alasan keamanan, semuanya, silahkan memperhatikan dari bagian luar tempat pertandingan. Lubo berjalan mendekat dan mengantar Xie Yujia keluar. 3 orang belayar, 1 adalah orang yang berada di tanah yang mengamankan pendaki, memperhatikan kemajuan sang pendaki, mengendurkan tali sampai ke garis tertentu dengan melepaskan belai, perangkat khusus yang mengunci tali sedikit demi sedikit saat pendaki perlahan naik, memegang tali keselamatan Huang Xie, dan Hao Ren juga mendapatkan perlakuan yang sama. Pertandingan itu baru saja akan dimulai saat Yurong tiba-tiba bergegas memasuki tempat pertandingan dan berkata, "Kami yang akan menjadi belayar. Kami tidak mempercayai kalian." Yurong termasuk orang yang cukup berpengaruh di antara para pria. Beberapa teman Hao Ren mengikuti dan bergegas masuk. Setelah menyaksikan kegagalan Zhao Jiai beberapa waktu yang lalu,
mereka kehilangan kepercayaan kepada anggota klub panjat tebing. Mereka lebih baik menjaga tali itu di tangan mereka sendiri. Lubo tidak mempunyai pilihan selain berjalan menjauh dan menunjukkan bagaimana cara mengatur tali itu dan apa yang harus dilakukan saat pendaki jatuh. Akhirnya, Yurong, Youw Liren, dan Huang Jianfeng, orang-orang yang paling kuat di antara mereka, tinggal di tempat itu untuk menjadi belayar dari Hao-Ren, sedangkan sisanya diminta untuk menonton di luar. Kemudian Lubo berjalan menuju dinding panjat tebing dan menaikkan jamnya. "Siap! Mulai!" dia berteriak. Hao-Ren dan Huang Sujie meletakkan tangan mereka ke dinding panjat tebing pada saat yang bersamaan dan mulai mendaki. Sebenarnya, dengan tingkat panjat tebing yang seperti ini, beberapa detik perbedaan pada awal pertandingan bukan masalah besar. Titik kritisnya adalah siapa yang dapat mencapai ke puncak. Meskipun jika para pesaing semuanya bisa mencapai ke atas, akan ada perbedaan menit antara yang pertama tiba dan yang kedua. Dalam pertandingan 15 meter dinding panjat tebing, Hao-Ren berada di sebelah kiri Huang Sujie, dan mereka memilih jalur mereka sendiri. Huang Sujie sangat cekatan dan mendaki 3 meter dengan cepat. Meskipun dengan posisi pegangan berubah karena perbedaan tingkat kesulitan, sebagai kapten dari klub panjat tebing, dia sangat akrab dengan pegangan ini dan tahu jalur terbaik untuk mencapai ke atas. Dia mengenakan rompi jala jingga yang menunjukkan ototnya yang terbentuk, dan para gadis menjerit melihatnya. Berbeda dengan Hao-Ren yang mendaki dengan mantap dengan tangan dan kakinya yang dengan kuat diposisikan pada pegangan dengan erat. Dia tidak berpakaian seprofesional Huang Sujie, tetapi kemantapannya dan pemilihan jalur yang pandai membuat para mahasiswa yang tidak mengenalnya sedikit mengaguminya. Siapa pria ini? Dia cukup berani menantang kapten klub panjat tebing. Dia teman dari pria yang baru saja jatuh. Aku kira dia melakukan hal ini untuk temannya. Bagaimana dia dapat mengalahkan Huang Sujie yang adalah pendaki terbaik di klub panjat tebing? Apakah kau tidak tahu dia orang yang mengalahkan Huang Sujie dalam perlombaan jarak jauh di pertandingan atletik di sekolah? Para mahasiswa dalam kerumunan itu mulai berbicara di antara mereka sendiri. Mendengar komentar di sekelilingnya, Xie Yujia begitu gugup saat dia mengamati Hao-Ren sehingga kuku jarinya melukai telapak tangannya, dan jantungnya ada di tenggorokannya. Pada saat ini, Huang Sujie telah menaiki setengah jarak pendakian sementara Hao-Ren hanya berjarak setengah meter di bawahnya. Huang Sujie melambat. Setelah setiap langkah, dia akan berhenti sebentar untuk beristirahat beberapa detik sambil bersandar di dinding. Dalam perlombaan panjat tebing pada tingkat ini, seseorang memerlukan kemantapan, teknik yang luar biasa, dan kebugaran mental yang baik untuk mencapai puncak. Hao-Ren terus memanjat dengan mantap. Dia akan memperhitungkan jalurnya sebelum membuat beberapa gerakan. Stamina pria ini luar biasa baik, pikir Huang Sujie sambil melihat ke bawah ke arah Hao-Ren yang hanya berada setengah meter di bawahnya. Dari sudut pandang profesional, pemilihan pegangan Hao-Ren tidak bagus. Mereka menguras tenaga dan menantang untuk diraih. Selain itu, Hao-Ren masih mengikutinya dengan ketat. Hao-Ren benar-benar seorang monster. Wajah Huang Sujie berubah suram pada pemikiran itu. Melihat ke atas ke 8 meter yang tersisa, dia menarik nafas yang dalam dan melanjutkan mendaki dengan hati-hati. Jika dia membuat kesalahan dan jatuh, si tahun kedua yang beruntung itu akan memenangkan pertandingan ini.
Hong Sujie baru saja meraih pegangan lainnya di atasnya ketika tiba-tiba Hao Ren memberi tanda pada belayarnya bahwa dia akan turun. Dia akhirnya menghabiskan kekuatannya. Huang Sujie merasa senang saat melihat itu. Dia diam-diam mengejek, "Yah, kau hanya orang rata-rata. Meskipun kau cukup beruntung menang melawanku dalam perlombaan jarak jauh, tidak mungkin kau bisa mengalahkanku dalam panjat tebing." Melihat gerakan tangan Hao Ren, Yurong dan belayar lainnya segera mengendurkan tali dan menurunkan Hao Ren. "Aku belum selesai. Kau teruskan memanjat." Di bawah, Hao Ren menaikkan kepalanya dan berteriak saat dia melihat belayar Huang Sujie juga ingin melonggarkan talinya. Huang Sujie membeku karena terkejut dan berpikir, apa yang pria ini kerjakan? Hao Ren membisikkan beberapa kata dan melepaskan gelang perak di pergelangan tangannya. Dia membungkuk dan meletakkannya di tanah. Membawa 50 kg di tangannya sementara memanjat tebing bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, karena suasana hatinya yang buruk, beban di tangannya kelihatannya telah bertambah 50 kg lagi. Saat dia mengayunkan lengannya untuk mengendurkan ketegangan, Hao Ren kembali berjalan ke dinding. Melihat Hao Ren turun dan bersiap-siap kembali naik ke atas, Xie Yujia tidak dapat menahannya lagi. Dia kembali berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, "Hao Ren, jangan. Ketua kelas, aku akan baik-baik saja. Gelang-gelang itu terus menabrakku dan aku harus melepaskannya." Hao Ren tersenyum padanya. Kemudian, dia melepaskan jaketnya dan meletakkannya pada tangan Xie Yujia sebelum berbalik untuk menghadap dinding itu. Dia naik langsung setengah meter ke atas. Xie Yujia khawatir, tetapi dia tahu dia tidak bisa menghentikan Hao Ren. Dengan cemas, dia mendesak Yurong dan kedua orang belayar lainnya. "Kalian harus memegang tali itu dengan erat. Kalian tidak bisa membiarkannya jatuh." Menjulang di atas kerumunan, Xie Wanjun menyadari ekspresi cemas adiknya. Dia kemudian menurunkan kepalanya dan berpikir keras. Dalam sekejap mata, Hao Ren sudah naik 2 meter. Dia mengambil jalur yang sama namun dengan kecepatan yang lebih cepat. Semua orang menghubungkan kecepatannya yang semakin cepat pada pengalamannya sehingga menghemat waktu untuk berpikir. Tidak seorang pun tahu dia telah mendaki dengan membawa 100 kg di lengannya. Huang Sujie melihat ke bawah dan melihat Hao Ren memanjat lagi. Dia terkejut dan juga menganggap rendah. "Bodoh. Apa kau pikir tenagamu tidak akan ada habisnya? Kau akan bersyukur jika kau bisa meliputi setengah dari ketinggian yang kau lakukan tadi," pikirnya. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat para gadis yang melihat ke atas ke arahnya, dan dia menguatkan genggamannya dan berpikir, "Yah, aku akan memperlihatkan kekuatan dari kapten klub panjat tebing." Sementara semua itu berkecamuk dalam pikiran Huang Sujie, Hao Ren memanjat dengan mantap, berusaha tidak membuat kesalahan. 10 menit kemudian, dia kembali ke titik di mana dia berada saat terakhir kali. Sementara itu, Huang Sujie telah memanjat 3 meter lagi. Semakin tinggi dia mendaki, pendakian semakin sulit. Pegangannya diletakkan jarang-jarang sehingga sulit untuk diraih dan digenggam. Saat pendakiannya yang pertama kali, saat Hao Ren telah setengah jalan naik, dia merasakan peningkatan kesulitan yang tiba-tiba, dan itulah mengapa dia memutuskan untuk turun ke bawah untuk melepaskan gelang-gelang Gunung Tai. 3 meter yang Huang Sujie telah lewati memang sulit,
tetapi bagian yang paling berat adalah 3 meter terakhir menuju puncak. Hao-Ren menarik nafas panjang, melihat ke atas pada dinding batu yang tidak rata dan menonjol dan pegangan warna-warni yang diletakkan tidak beraturan, dan menjulurkan tangannya. Setelah dia meraih satu pegangan, dia berusaha menarik dirinya ke atas. Melihat Hao-Ren mengejarnya, Huang Sujie sedikit panik. Dia ketakutan dengan kekuatan Huang Sujie yang luar biasa besar. Jika dia tahu tadi Hao-Ren mendaki dengan tambahan 100 kg, dia akan jatuh karena takjub. Hao-Ren sekarang semakin hati-hati. 6 meter terakhir tidak saja memerlukan kekuatan tetapi juga teknik. Semua yang di bawah melihat pertandingan ini dengan jantung di tenggorokan mereka. Bahkan Xie Wanjun yang tanpa emosi memusatkan perhatiannya pada perlombaan yang terjadi di dinding panjat tebing setinggi 15 meter itu. Hao-Ren menyusul Huang Sujie. Pendengarannya yang tajam menangkap suara Huang Sujie yang terengah-engah meskipun pria ini memperlihatkan pada setiap orang dengan senyum yakinnya seolah-olah mencapai puncak adalah hal yang sangat mudah. Hao-Ren melihat ke atas pada 2 pegangan di atasnya, tidak yakin bagaimana mencapainya. Jika dia melepaskan salah satu tangannya sekarang dia akan kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke belakang. Lagi pula, bagian atas dinding batu telah dirancang untuk memiliki lereng yang negatif. Terserah. Hao-Ren menggertakkan giginya, tidak lagi peduli bagaimana Huang Sujie berencana memanjat bagian dinding ini. Dia melepaskan satu tangannya dan segera meraih pegangan lainnya di atas. Tentu saja, tarikan gravitasi menariknya ke bawah. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, dan kakinya tidak lagi bisa menyentuh dinding batu. Dia tiba-tiba ada di udara. Oh, para mahasiswa yang ada di bawah semuanya berseru ketakutan. Bahkan dengan tali keamanan, posisi yang berbahaya lebih dari 10 meter di udara mengerikan untuk dilihat. Yurong dan kedua belayar lainnya terkesiap dan mengencangkan pegangan mereka di tali dengan semua kekuatan mereka. Dengan takjub, dengan hanya satu tangan pada sebuah pegangan, Hao-Ren bergantung di udara. Dia tidak jatuh dan tidak kehilangan tenaga. Mata Xie Wanjun berbinar melihat adegan ini. Dia kalah. Ya. Tidak mungkin dia bisa naik ke atas. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia akan jatuh tidak lama lagi. Dengan semua berat badannya di jari, dia hanya bisa bertahan beberapa detik, sementara orang-orang saling berbicara. Hao-Ren tiba-tiba membengkokkan tangannya dan mulai menarik dirinya naik. Para mahasiswa yang melihat terkesiap takjub. Saat dia menarik dirinya ke atas sampai batas dengan satu lengan, Hao-Ren segera meraih pegangan lainnya dengan tangan yang lalin. Wow, ada gelombang keterkejutan lainnya. Dengan kedua kaki di udara, dia memanjat dengan hanya kekuatan tubuh atasnya, satu demi satu. Tidak seorang pun yang membuat suara, karena mereka semua tertegun. Betapa mengerikan kekuatan yang dia punya. Dia menarik dirinya ke atas hanya dengan jari-jarinya dan satu tangan, pikir mereka pada diri mereka sendiri. Setelah melewati sebagian dinding yang memiliki lereng miring, Hao-Ren sekarang berada di ketinggian yang sama dengan Huang Sujie. Hao-Ren mengenakan rompi putih murah, dan ototnya yang terlihat bukanlah otot yang coklat matahari atau terlihat kuat. Tetapi di mata Yurong dan mahasiswa lainnya di tanah, dia terlihat sangat menawan seperti seorang dewa yang turun ke dunia fana. Dalam kerumunan, Xie Yujia juga terkesiap kaget dengan jaket Hao-Ren di tangannya.
Huang Sujie panik sekarang. Melihat Hao Ren menyusulnya, dia melihat kepegangan di atasnya dan menarik nafas panjang sebelum meraihnya. Tidak masalah sekeras apa dia berusaha, dia tidak dapat merubah kenyataan Hao Ren telah turun dan menyusulnya. Di dalam mata semua orang, Hao Ren telah menjadi juara. Bahkan jika dia meraih puncak sebelum Hao Ren, hal itu hanya berarti dia lebih terampil. Hao Ren-lah yang sebenarnya memiliki kekuatan lebih besar. Para gadis yang tadinya melihat ke arah Huang Sujie yang mata yang berbinar-binar semuanya membicarakan Hao Ren yang sebelumnya tidak terkenal. Kompetisi yang mantap dan menegangkan antara kedua rival berlanjut. Huang Sujie terkejut. Tetapi sebagai pemanjat tebing yang profesional, dia menjaga emosinya dan gerakannya mantap. Dalam kompetisi panjat tebing, tidak seorang pun yang menjadi juara sampai saat terakhir. Bahkan, jika seorang pendaki hanya sedikit lagi sampai ke atas, dia segera akan gagal jika pegangannya terlepas dan membuat kesalahan. Pada saat itu, keduanya begitu dekat sehingga mereka dapat saling mendengarkan debar keras jantung yang lain. Tetesan keringat mengalir jatuh dari lengan dan wajah mereka dan jatuh ke tanah lebih dari 10 meter di bawah, pecah menjadi kepingan. Jika aku menang, kau harus menjelaskan pada mahasiswa baru bagaimana klub panjat tebing meminta pembayaran pada anggotanya, Hao Ren berkata dengan dingin sambil menengok sekilas pada Huang Sujie. Simpan nafasmu sampai kau dapat mengalahkanku. Huang Sujie melotot pada Hao Ren dan menjawab saat meraih pegangan yang lain sambil meregangkan anggota tubuhnya sampai batasnya. Hanya pemanjat tebing yang sangat terlatih yang bisa melakukan gerakan yang seperti laba-laba ini. Di bawah, Yurong dan lainnya perlahan-lahan menenangkan dirinya dari ketegangan mereka barusan. Meter terakhir sampai ke puncak adalah bagian yang paling menantang. Berdiri jauh di bawah, mereka memiliki pemandangan yang jelas dari beberapa pegangan terakhir yang jaraknya lebih dari setengah meter. Tanpa melompat, pemanjat tidak dapat meraih satu pun. Namun melompat adalah sebuah gerakan yang sangat beresiko yang pada saat itu pemanjat tersebut dapat jatuh dari dinding karena kesalahan yang terkecil. Huang Sujie tahu kesulitan pada meter terakhir dengan baik. Itu adalah garis yang tipis antara keberhasilan dan kegagalan. Dia menelan ludah, ragu-ragu akan loncatan ini. Di satu pihak, Hao Ren sudah seperti pemenang di mata semua orang saat dia menyusul Huang Sujie setelah jatuh, dan Huang Sujie harus mencapai puncak untuk memenangkan kembali kehormatannya. Di pihak yang lain, Huang Sujie tidak benar-benar yakin jika dia dapat mengalahkan meter yang terakhir. Rata-rata keberhasilannya hanya 50% bahkan pada latihan biasa. Sekarang, ia mencaci maki dirinya sendiri karena menetapkan tingkat kesulitan ke tingkat yang paling tinggi untuk mencegah siapapun mencapai puncak dan mendapatkan hadiah. Sementara dia menimbang pilihannya, Hao Ren mengukur jaraknya dengan matanya dan melompat. Kelihatannya waktu telah berhenti saat dia melompat. Semua orang melihat pada Hao Ren yang melompat ke udara dengan menendang kedua pegangan. Bersiluetkan langit biru, Hao Ren terlihat seperti terbang sementara angin mengibarkan rompi putihnya. Tentu saja, itu ilusi orang-orang. Hao Ren baru saja melompat setengah meter ke udara dengan tubuhnya bebas dari dukungan dari dinding. Yurong dan Blair lainnya memegang tali dengan cemas dengan tangan yang berkeringat. Plak! Hao Ren mendarat di dinding batu dengan satu tangan menggenggam satu genggam dan satu kaki menginjak yang lain. Saat semua orang menghembuskan nafas lega,
Hao Ren yang memegang hanya 2 pegangan bukan 3, mulai mengayun. Oh, semua orang terkesiap karena takut. Tampaknya mulut dan suara penonton tidak lagi di bawah kendali mereka. Menempatkan lebih banyak kekuatan di jari-jarinya dan memegang erat pegangannya, Hao Ren menstabilkan tubuhnya. Menempatkan kaki bebasnya kelekukan di dinding, dia bersandar erat terhadapnya. Hao Ren mengeluarkan desahan lega. Dia melepaskan satu tangan dan meraih pegangan yang lain. Bagian yang paling menantang sudah berakhir, dan dia akan mencapai puncak setelah 2 langkah mudah. Dengan mata merah, Huang Sujie kehilangan ketenangannya. Mengambil 2 napas dalam-dalam, dia juga melompat untuk pegangan di atasnya. Plak! Tangannya memegang pegangan. Ya, anggota Rock Climbing Club yang telah menahan diri selama 10 menit terakhir. Bersorak. Sementara mereka bersorak, lengan Huang Sujie tidak bisa menahan berat badannya, dan tangannya tergelincir. Dia jatuh dari posisi dekat puncak, lebih dari 10 meter di udara. Ketiga belayar segera mengencangkan cengkeraman mereka pada tali dan mengendalikan jatuhnya Huang Sujie. Sementara itu, Hao Ren mengambil 2 langkah terakhir dan mencapai puncak dengan sukses. Wow! Sorak-sorai itu meledak dari kerumunan di tanah. Melihat sekeliling pada siswa yang bersorak kegirangan, Zhao Jiai merasa bahwa legenda Hao Ren akan segera menyebar ke seluruh sekolah. Hao Ren melambaikan tangannya dan turun perlahan dengan bantuan dari tali. Huang Sujie sudah mencapai tanah, dan wajahnya ungu karena marah. Sudah jelas siapa pemenangnya dan siapa yang kalah. Xie Wanjun, yang tanpa emosi selama seluruh kompetisi, menyeringai tiba-tiba. Tidak heran orang ini bisa mengalahkan setengah dari tim bola basket. Pikirnya,